Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Oke Sobat Skenda, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin sudah tidak asing nih ya di wajah beliau, di mata siswa-siswi, mungkin di mata ibu bapak guru dan juga semua sivitas akademika SMK Negeri 2 Singaraja, yaitu ada Bapak Ketua Komite kita, yaitu Bapak Dr. Iputu Suka Arsa STMT. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Ya, sehat, luar biasa. Oke Pak, nih kita mau ngobrol-ngobrol santai sedikit nih Pak ya. Nah kebetulan di hari ini nih Bapak hadir ke sekolah kita khusus ya kan Pak, spesial. Mungkin kalau di acara sebelumnya atau di acara biasanya Bapak hadir mungkin untuk hanya acara intern sekolah gitu ya Pak ya, ataupun acara yang berhubungan dengan sebatas mungkin provinsi atau kabupaten begitu. Nah ini hari ini nih khusus banget ada kita kedatangan tamu penting dari luar negara ya gitu Pak ya, dari SMK Negeri SMK Tunku Ampuan Najihah Negeri 9 Malaysia, kan jauh sekali tuh Pak. Oke, gimana Pak? Apakah terkejut, kaget? Apakah bahagia? Gimana Pak perasaannya? Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya selaku ketua komite sangat berbahagia dan sudah pasti bangga tentunya, karena pada hari ini seluruh warga SMK Negeri 2 mendapatkan tamu kehormatan, kunjungan resmi dari SMK yang ada di Malaysia. Saya sangat berbangga, speechless memang. Sekolah SMK Negeri 2 ini yang notabene-nya ada di Kabupaten Buleleng. Tadi buat informasi, sebenarnya ada dua SMK yang di Bali, yang kebetulan ini saya dapat informasi tadi dari tamu bahwa SMK dari Malaysia ini adalah kompetensi field study-nya itu adalah kecantikan. Dan kita di SMK 2 kebetulan ada juga kecantikan. Nah itu yang menjadi daya tarik. Saya sangat bangga, dan selaku orang tua siswa tentunya ini juga membanggakan bagi seluruh warga sekolah dan juga teman-teman lainnya. Sangat bangga sekali ya Pak ya. Sekolah kita bisa dilirik gitu ya untuk dijadikan perbandingan atau diambil ilmunya oleh siswa-siswi, siswi-siswi ya. Karena kecantikan nggak mungkin dong ada siswanya, tapi bisa saja, kita kan tidak pernah tahu. Tapi tadi dari SMK Tunku Ampuan Najihah sendiri menjelaskan bahwa siswanya itu 100% adalah wanita begitu ya Pak ya, adalah perempuan gitu. Wah luar biasa sekali, sekolah kita bisa dilirik, padahal kita hanya sekolah yang berada di kabupaten kecil gitu ya Pak ya, tapi bisa dilirik berarti sekolah kita ini udah mungkin dari sosial medianya, dari prestasi siswa-siswinya sudah sampai dilirik oleh mancanegara begitu. Nah, karena Bapak ini kan ketua komite sebagai perwakilan dari orang tua siswa gitu ya. Harapan Bapak sendiri setelah adanya kunjungan ini kan untuk siswa-siswi kita apa Pak? Terima kasih. Jadi harapannya sudah barang tentu. Kita sebagai SMK atau sekolah rujukan COE atau sekolah kita juga SMK 2 nih sebagai Center of Excellence, kita juga menerima program sekolah rujukan, sekolah pusat keunggulan adalah tahun ketiga. Ini juga merupakan sebuah prestasi dari SMK Negeri 2 Singaraja. Harapan saya ke depannya, karena kunjungannya sebenarnya kan seperti tadi disampaikan bahwa kunjungannya kan dari luar negeri ya. Betul. Ini sudah artinya SMK Negeri 2 seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini sudah mengudara, atau artinya mendunia lah, sudah keluar dari Indonesia dengan program-program keahliannya. Yang pada hari ini kita mendapatkan kunjungan atau tamu kehormatan dari Malaysia, yaitu SMK Tunku Ampuan Najihah Negeri 9 Malaysia. Dari pertemuan kami tadi dengan baik itu kepala sekolah, guru dan siswa, mereka sangat tertarik dan antusias melihat, dan luar biasa katanya setelah melihat tadi tour, ngelihat seluruh laboratorium, ruang kelas, ruang praktek dari yang ada di SMK 2.
mereka sangat puas. Dan tadi juga melihat ruang kamar hotel, karena sekolah ini juga ada hotelnya, juga melihat spanya, kecantikannya, udah ada ruang busananya, sudah gitu. Nah, tadi juga di ruang busana mereka memborong hasil karya siswa ini luar biasa sampai kehabisan, bukan memborong saja sampai kehabisan, dan mereka pesan nanti untuk dikirimkan ke Malaysia. Jadi suatu yang luar biasa ini. Harapan ini ini kan sebuah usaha baik atau praktek baik yang dilakukan oleh sekolah untuk tetap terus mengedukasi, melakukan mendidik, melatih anak-anak kami, yaitu siswa-siswi SMK 2 ini oleh guru-guru yang sudah tentu guru-guru di SMK 2 ini sangat profesional. Harapan saya ke depannya hal-hal semacam ini tetap bisa ditumbuh kembangkan. Oke, ini saya mau tanya nih ya Pak ya, dari segi pandang Bapak sebagai ketua komite, mungkin nggak sih Pak kita bisa studi banding juga ke Malaysia Pak? Gede, ya kan siapa tahu bisa ya kan Sobat Skenda, gimana Pak? Kalau kata mungkin, pasti mungkinnya ya, ada, karena tadi kami juga sempat mendiskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan tim manajemen bahwa ada rencana, dan kita akan tawarkan juga karena kita akan tawarkan kepada mahasiswa seperti di Malaysia juga, tidak semua siswanya, karena siswanya kalau tidak salah itu, karena di Malaysia itu sekolahnya SMK satu program studi kecantikan aja dengan jumlah siswa 400. Sedangkan kita ini kan dengan 4 kompetensi dengan jumlah siswa 1.400. Nah, di sana juga yang diajak untuk studi banding ke SMK 2 tidak semua ditawarkan. Juga tadi yang ikut dari siswa 7 orang. Nah, tadi juga kita sempat bincang-bincang dengan kepala sekolah, Ibu Kepala Sekolah dan juga teman manajemen. Kita juga akan membuat penawaran. Sedangkan untuk guru komite, nah, sudah mulai dari sekarang kita menabung. Wow, betul. Menabung. Jadi kita akan canangkan program ini. Mudah-mudahan bisa nanti direalisasikan. Nah, sudah barang tentu semua program yang akan kita canangkan ini kita mohonkan izin kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Tadi juga kita ketemu dengan Ibu Kasih yang mewakili Bapak Kades. Sempat saya ngobrol juga, kita akan sampaikan program ini. Dari sekolah menyusun program, dari Dinas Pendidikan Provinsi memberikan izin. Pertanyaan tadi mungkin kita akan. Jadi siswa-siswi SMK Negeri Singaraja nih, kalian nih ya kalau mau nih berangkat ke luar negeri gitu ya Pak ya, harus berprestasi. Nggak mungkin dong kita tidak menyeleksi dulu ya kan Pak, kalau misalkan kita mengajak siswa-siswi gitu. Jadi kalau kalian mau juga studi banding sampai ke luar negara gitu, karena tadi Bapak Ketua Komite udah bilang mungkin, dan sudah akan diobrolin nih kan kepada manajemen, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Dinas Provinsi dan lain sebagainya. Jadi ayo kita atau kalian sebagai siswa-siswi berlomba-lomba gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan prestasi. Nah, kemudian nih Pak, peran komite nih Pak untuk merealisasikan itu apa nih Pak kira-kira? Kami dari komite perwakilan orang tua siswa selalu mendorong, selalu mendukung program-program sekolah. Nah, ini kami dapat lakukan daripada iuran sukarela. Jadi untuk mendukung program-program sekolah yang sudah barang tentu tidak bisa didanai atau kurang pendanaannya dari dana BOS. Karena SMK ini praktek. Jadi kalau praktek, jadi kalau bikin kue barangnya habis pakai. Betul. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Karena memang SMK 2 ini kan ada perhotelan, ada boga, ada busana, ada kecantikan, barangnya pakai habis, tidak bisa didaur ulang. Kalau kecantikan bedak kan tidak bisa dibedakkan lagi. Nah, makanya biayanya relatif. Oleh karena itu komite mempunyai peran untuk mendukung program-program sekolah sehingga program-program sekolah ini bisa jalan, dan muaranya nanti pada akhirnya nanti lulusan dari SMK 2 itu tidak menjadi lulusan sastra, hanya dia menghayal saja, tetapi dia sudah bisa mempraktekkan karena dari program pemerintah Direktorat SMK itu ada 3 jargonnya, jadi BMW. Jadi
siswa setelah lulus SMK dia punya 3 pilihan. Jadi dia melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun dia mau berwirausaha, mau jadi pengusaha, atau dia mau jadi melanjutkan berwirausaha, atau dia mau bekerja. Jadi 3 pilihan inilah yang harus dicetak, digodok, berproses dia di sekolah ini. Nah, maka daripada itu perlu seperti tadi, perlu keterampilan, perlu skill yang harus diasah, dan inilah harus memang ada hubungan antara sekolah dengan industri yang dikenal dengan link and match. Nah itu sebenarnya dari kami dari komite selalu mendukung program-program dari sekolah. Wah, luar biasa ya, memang dukungan dari komite ini sangat luar biasa besar gitu ya untuk berlangsungnya atau berkembangnya sekolah SMK Negeri 2 Singaraja ini. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan saya sudah sempat berbicara sedikit kepada kepala sekolah atau pengetua dari SMK Tunku Apuan Najihah. Jadi beliau mengatakan bahwa kunjungan beliau ke sini adalah agar siswanya atau muridnya itu bisa bertukar budaya seperti itu ya, mungkin dari segi riasan atau dari segi bagaimana pakaian tradisional Bali itu sendiri seperti itu. Nah, harapannya beliau itu ingin agar mengembangkan kompetensi siswanya gitu. Nah, sekarang nih kan mumpung Pak, mereka yang kesini, harapan Bapak kepada siswa kita tuh apa Pak? Mumpung dia kesini nih, kalian sebaiknya bagaimana untuk siswa-siswa? Baik, pertanyaannya yang bagus. Nah, saat podcast ini sedang berlangsung, teman-teman dari SMK Tunku Apuan Najihah Negeri 9 Malaysia ini sedang melakukan rias. Jadi siswa yang dari SMK Malaysia dirias oleh siswa-siswa SMK Negeri 2. Begitu juga nanti akan sebaliknya, siswa-siswa SMK Negeri 2 akan dirias dari SMK Tunku Apuan Najihah ini. Nah, jadi ini terjadi pertukaran atau kolaborasi kultur budaya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Malaysia dengan Indonesia ini kan sebenarnya satu rumpun. Betul. Satu rumpun. Jadi satu rumpun itu artinya memiliki kedekatan, kemiripan budaya. Nah, sudah barang tentu maksud dan tujuan dari SMK yang di Malaysia ini kayaknya gayung bersambut dengan kita, karena kita satu rumpun, jadi tidak ada masalah. Nah, tadi juga di saat acara open ceremony, jadi acara pembukaan kita, baik guru, kepala sekolah, siswa itu pun langsung minta foto bersama dengan penari kita. Betul. Nah, dengan penari kita ini sudah merupakan sesuatu yang baik, sesuatu praktek baik yang luar biasa ini. Jadi apabila hal ini berlanjut, bisa kita tumbuh kembangkan ke depannya, adalah sesuatu yang bagus. Jadi ke depan era kolaborasi ini sangat penting. Jadi dari mungkin kita kalau ada dulu istilahnya sister school, mungkin bisa dilanjutkan ini sebagai sister schoolnya SMK Negeri 2 Singaraja. Ya, betul, berarti kita termasuk beruntung gitu ya Pak ya, berjodoh atau dipilih sebagai sekolah untuk bertukar budaya atau bertukar skill oleh SMK Negeri SMK Tunku Apuan Najihah. Sangat beruntung kita. Jadi karena kita pilihannya ya, karena dari sekian banyak pilihan dan kita terpilih, ini sangat beruntung saya, luar biasa, dan ini sangat akan mengedukasi dan menjadi inspirasi dari seluruh warga sekolah ini untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Iya, betul, luar biasa. Oke, untuk siswa-siswi kecantikan terutama nih, karena kalian sudah dikunjungi oleh teman, oleh saudara kita dari Malaysia, semoga nanti kan itu hanya beberapa orang nih ya Pak ya yang dia bertukar skill begitu, bertukar kemampuan dengan teman-teman dari Malaysia. Semoga nanti ilmu yang didapat oleh adik-adik atau anak-anak
yang sekarang sedang bekerja sama, bertukar skill bisa nanti dilanjutkan dan mungkin bisa menjadi tutor untuk teman-temannya yang mungkin belum berkesempatan untuk menimba ilmu dari teman-teman dari Malaysia, begitu ya Pak ya. Nah kemudian untuk berbicara tadi sedikit soal busana yang bahkan nih ya dari SMK Tunku Ampuan Nazihah itu sampai memborong ya Pak ya, sampai kehabisan stok gitu. Nah untuk kalian yang di luar sana ya kan, banyak yang nanya ke saya nih Pak, kayak bisa nggak sih saya menjahit di busana? Apakah hanya untuk orang dalam saja? Tidak bisa. Ayo kita semua atau orang umum gitu ya yang mau menjahit, yang mau membuat seragam, yang mau bikin seragam kayak saya dan Bapak pakai ini. Nah kebetulan seragam kami ini adalah hasil dari kreativitas tangan-tangan luar biasa siswa kita di Tata Busana. Dan untuk adik-adik yang sekarang masih berada di bangku kelas 3 SMA, sekarang kan akan PPDB ya Pak ya, akan penerimaan siswa baru. Ayo kita sama-sama masuk ke SMK 2. Terkhusus untuk jurusan busana itu ada banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kalian pun bahkan dari kelas 10 tuh sudah bisa mencari pemasukan ya Pak ya. Kebetulan tadi juga ada tas yang diberikan sebagai cindera mata, itu juga ada produksi dari siswa kita busana gitu. Apakah Bapak sudah melihat Pak hasilnya Pak? Tasnya sendiri. Ini sangat luar biasa ini karena SMK Negeri 2 ini kan sudah saya sampaikan tadi adalah sekolah pusat keunggulan dan atau COE, Center of Excellence. Kebetulan kompetensi atau field study yang mendapatkan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence ini adalah kompetensi busana, busana gitu. Jadi dan sebagai TEFA dari SMK yaitu Teaching Factory, jadi jurusan kompetensi busana ini sudah menghasilkan produk. Seperti tadi sebutkan, baju yang saya pakai ini juga hasil daripada jahitan anak-anak SMK 2, jadi program busana. Dan mulai tahun lalu jadi pakaian seragam daripada siswa-siswi SMK Negeri 2 itu sudah dikerjakan oleh TEFA, Teaching Factory Busana. Ini. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa selain itu juga tidak hanya menjahit pakaian-pakaian di dalam saja dan juga menerima order gitu. Jadi terima orderan juga ini. Nah ini sesuatu yang luar biasa karena apa? Anak-anak sedari dini atau sejak di SMK sudah bisa menghasilkan, sudah bisa mendapatkan tambahan lah atau belajar mencari uang. Jadi sambil sekolah juga dari guru-gurunya memberikan pemasukan juga Pak. Job artinya pembelajaran berbasis project. Nah, selain jurusan busana, semua jurusan atau kompetensi yang ada SMK 2 setahu saya ini memiliki TEFA, Teaching Factory. Artinya apa? Seperti di jurusan kompetensi apa itu ada laundry-nya, itu apa di jurusan apa? Perhotelan. Di perhotelan. Nah, di perhotelan itu ada laundry-nya. Jadi ini jalan bagus dan ini juga mengedukasi siswa-siswi di kompetensi perhotelan untuk belajar berwirausaha di bidang laundry. Ini luar biasa. Karena di zaman sekarang jadi laundry itu sudah bukan sesuatu yang wah lagi, sudah merupakan bisa dikatakan sudah biasa. Selain di setahu saya selain di perhotelan, di kecantikan juga ada itu TEFA-nya, bahkan buka salon juga untuk perawatan. Dan pada suatu ketika saya sempat juga dirawat di salonnya SMK 2, di salonnya Skenda ini. Dan tadi juga ada kunjungan dari SMK di Malaysia juga menanyakan, nah ini untuk siapa saja gitu dia, untuk siapa saja salon ini. Jadi salon ini memang bisa diprodukkan untuk umum dan dibuka sesuai dengan jam yang ditentukan. Selain itu di perhotelan juga saya tahu ada juga TEFA-nya yaitu kamar hotel yang disewakan bagi, ya terbatas memang karena ini sifatnya edutel kan, jadi education hotel. Nah ini
bagi lulusan SMP yang tahun ini tamat, kalau mau memilih jurusan perhotelan ya jangan ragu-ragu, atau mengurus jurusan busana atau di bidang kepariwisataan, jangan ragu-ragu untuk sekolah ke SMK Negeri 2 Singaraja, karena programnya jadi betul-betul mengena gitu loh. Ya nah ini yang lagi keren, yang lagi tren, yang lagi senang kuliner, di sini kan ada ya kompetensinya itu. Iya, betul. Apa nama kompetensinya itu? Kuliner tata boga. Kuliner tata boga. Dan satu informasi lagi bahwa tamu-tamu dari Malaysia tadi dijamu oleh masakan siswa-siswi dari jurusan boga ini. Betul. Nah, ini yang luar biasa. Dan ya mohon maaf saya sempat nanya, katanya enak gitu. Enak katanya. itu jadi kalau SMK Tunku Apuan Najihat Negeri 9 Malaysia ini melakukan kunjungan atau studi komparasi, studi banding ke SMK Negeri 2 Singaraja, ini sudah tidak alamat, ini alamat yang sangat tepat untuk itu yang dapat saya sampaikan. Wah, betul, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak, tadi kan sudah dibicarakan nih perihal TEFA yang ada di SMK Negeri 2 Singaraja. Nah untuk kedepannya ada nggak Pak pesan-pesan terutama untuk siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Singaraja? Karena kan kebanyakan sekarang juga ada yang mungkin sedikit kurang bersemangat atau sedikit dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi itu, bagaimana Pak? Ada nggak pesan dan pesan atau mungkin tips untuk adik-adik kita atau anak-anak kita, gimana Pak? Untuk siswa-siswi yang sedang belajar di SMK Negeri 2 Singaraja ini, pesan saya jangan ragu-ragu untuk belajar. Jadi belajarlah sekuat-kuatnya, bertanyalah sebanyak-banyaknya kepada guru atau mentor-mentor yang sudah disiapkan, karena hanya dengan belajar, bertanya, pengetahuan, transformasi itu bisa kita dapatkan. Sehingga karena ya kita bukan ngecap, banyak lulusan dari sekolah ini, lulusan SMK Negeri 2 Singaraja ini yang sudah berhasil. Begitu, sudah berhasil, baik itu secara berhasil mandiri, berhasil di perusahaan, yang kerja ke luar negeri juga ada gitu. Mungkin nanti bisa dihadirkan testimoninya yang sukses sudah keluar negeri, yang jadi pengusaha, yang jadi guru pun juga ada gitu. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk belajar di SMK 2 nih. Rajinlah belajar, ikuti pesan Bapak Ibu guru atau mentor-mentor yang ada di sini, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sesuai lah dengan kebutuhan industri gitu. Iya betul, luar biasa sekali ya tadi perbincangan kita dengan Bapak Ketua Komite kita. Dan untuk siswa-siswi SMK Negeri Singaraja, ayo kita sama-sama bersemangat ya, jangan ibaratnya kita sudah dipilih gitu ya, dilirik oleh sekolah mancanegara, itu juga bisa menjadikan motivasi untuk kita terus berkembang, untuk kita menjadi lebih baik. Dan siapa tahu nanti kedepannya kita yang bisa berkunjung, mungkin bukan hanya ke Malaysia atau negara-negara lain, semoga ya Pak ya, amin. Ya, Stungkare. Oke Sobat Skenda, karena kita akan sering nih berjumpa dengan Pak Ketua Komite, mungkin nanti di episode selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda lagi. Kita untuk saat ini kita akhiri dulu. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin bertanya kepada Bapak Ketua Komite, bisa komen di kolom komentar, oke. Dan jangan lupa nih Pak ya, kepada Sobat Skenda di rumah, like-nya, subscribe-nya ke YouTube channel SMK Negeri 2 Singaraja. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi lebih banyak lagi, bisa mengunjungi sosial media ataupun YouTube channel SMK Negeri Singaraja. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berkenan nih kan. Semoga nanti podcast kita bisa lebih maju, bisa banyak mengedukasi dan memberikan informasi ke Sobat Skenda. Mari kita akhiri Pak dengan Parama Santi kepada Sobat Skenda. Om Santi 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 Om. Selamat siang.